Shalom buat kita semua. Tema minggu ini yaitu Allah memperhitungkan iman orang percaya. Khotbah pada hari ini yang terambil dari Roma 4 ayat 13 sampai 25. Pada minggu ini yaitu Minggu Prapaskah kedua, yang artinya sebelum kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Surat Paulus mengemukakan bahwa Abraham adalah bapa yang percaya. Orang Israel kuno percaya bahwa ketika mereka meninggal dan dikuburkan, jiwa mereka turun dan tinggal di dalam dunia bawah ataupun dunia yang gelap. Pada tahun sekitar 600, Yehuda berada di pembuangan Babel sebelum Yesus lahir. Beberapa nabi mengemukakan pandangan tentang seseorang yang hidup kembali setelah mati. Keyakinan ini penting untuk menolong umat Allah agar melihat masa depan dan mereka berpengharapan. Nabi Daniel juga mengemukakan bahwa umat Allah akan dibangkitkan dari kematian. Orang-orang jahat akan dihukum, tetapi mereka taat kepada Allah, bangkit menuju kehidupan kekal. Seperti Daniel 12 ayat 2 sampai 3. Dalam Kejadian diceritakan bahwa Abraham percaya kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dalam kitab Roma 4 ayat 3 sampai 6 dan 8, Paulus memiliki pengertian yang lebih kaya. Maksudnya dalam memperhitungkan ini berarti iman Abraham yang diakui Allah sebagaimana ditunjukkan dalam keadaan hidupnya, yaitu dalam tanda kesalehannya dan dalam hubungannya yang benar kepada Allah. Allah menjanjikan kepada Abraham seorang pewaris dan kemakmuran yang besar, sehingga tidak terjadi dan tidak pelaksanaan Taurat Yahudi. Merealisasikan janjinya dengan memberikan keturunan melalui tubuhnya dan tubuh istrinya. Sarah yang mati tersebut, namun Abraham adalah bapa dari banyak bangsa, bapa bagi kita semua. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita memasuki Prapaskah kedua di tahun 2021. Pada minggu ini juga kita semua diingatkan kembali untuk melihat, menyelidiki ke dalam diri masing-masing. Apakah saya telah hidup sesuai dengan teladan Yesus Kristus sepenuh hati? Apakah kita mau membuka hati dan memberikan diri supaya Yesus yang menjadi kehidupan kita sehari-hari, menjadi pedoman dan bahkan jiwa kita? Maka masa Prapaskah yang kedua ini menjadi kesempatan umat Kristen untuk berbalik menuju pertobatan dan membangun jati diri menjadi lebih baik lagi. Sebagaimana tema kita pada hari ini, Allah memperhitungkan iman orang percaya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berbicara mengenai Abraham adalah bapa orang beriman. Di manakah kita pertama kali melihat Abraham? Abraham muncul pertama kali imannya terdapat pada ayat yang ke-12.
Di sana dijelaskan bahwa umur Abraham 75 tahun. Ia berangkat dari Haran ke tempat yang belum diketahui dan belum dikasih tahu Tuhan pada saat itu. Tuhan meminta dia berangkat ke tempat yang belum dikasih tahu Tuhan, seperti dalam kitab Ibrani 11 ayat 8. Maksudnya, bagaimana kita bergerak dan berjalan seperti naik sepeda motor, mobil, dan lain sebagainya. Di sini kita melihat iman Abraham yang sangat teguh. Harta benda Abraham begitu banyak. Dan Abraham tergantung pada Allah. Dan kita bisa meneladani sikap Abraham. Bahwa Abraham berani memilih kedewasaan dan membiarkan orang lain memilih, yang berarti memilih yang terbaik bagi mereka dan bagi kita. Iman Abraham tidak sering diungkapkannya yang pertama. Iman Abraham berani berangkat tanpa mengetahui. Yang kedua, iman Abraham berani memilih Lot menjadi sahabatnya. Tetapi Abraham dan Lot sangat bersahabat dan mereka mempunyai banyak harta, seperti Abraham yang begitu sikap rendah hati, baik kepada Tuhan. Begitu juga dengan Lot. Lot mempunyai banyak harta kekayaan dan banyak ternak-ternak yang dia miliki. Dan banyak juga budak-budak mereka yang mengerjakan harta kekayaan mereka. Saking banyaknya harta mereka, Lot ingin bertengkar kepada Abraham karena tidak bisa lagi ditempatkan hartanya seperti domba-dombanya yang kurang tempat tinggal. Tetapi Abraham selalu rendah hati untuk menghadapi sikap Lot. Abraham selalu mencari jalan keluar agar tidak terjadi perselisihan bagi sahabatnya. Lot juga mempunyai istri yaitu Ishak. Allah menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Dalam masa prapaskah ini, kurun waktu bagi suatu gereja untuk mempersiapkan diri, menghayati dan dari kebangkitan Tuhan Yesus. Selama 40 hari lamanya, orang Kristen berkesempatan untuk mengkoreksi sekaligus memperbaiki diri kita masing-masing. Kita mengetahui tahun lalu dan akan 1 tahun akan kita jalani, yaitu penyakit virus corona. Di bulan Maret nanti akan 1 tahun menghadapi penyakit virus corona ini. Banyak orang di luar sana yang tidak memakai masker ataupun mematuhi protokol yang ada. Semua orang menganggap sepele. Maka dari sini kita akan bisa memilih mana yang terbaik dan mana yang tidak. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dapat kita simpulkan bahwa iman Abraham, iman yang menyelamatkan, bukan melalui perbuatan, tetapi iman yang menyelamatkan kasih karunia, bukan kita tuju kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang Tuhan, tunggal
tunggal yang bangkit dari mati. Seperti Roma 10 ayat 4, yang berarti semua janji Tuhan sudah digenapi di dalam kasih Kristus yang terjadi. Mustahil di dalam ukuran Taurat menjadi dan membuktikan kasih kepada kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada tema ini kita juga bisa mengaplikasikannya di dalam hati dan pikiran kita, bahwa dalam nats khotbah ini yaitu Paulus menyelesaikan pembuktian keyakinannya bahwa iman kita pun menghasilkan pembenaran kita, sama seperti iman Abraham yang menghidupkan orang mati dan menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Kita percaya kepada kuasa Yesus yang telah menampakkan diri dan pembangkitan Yesus. Dalam hal ini pun kita untuk diperhitungkan kepada kita sebagai pembenaran, sebab justru pembangkitan itu yang terjadi karena pembenaran hidup kita. Amin.